sudah selesai. Itu adalah topik atau tema yang akan kita renungkan di malam hari ini. Dan tentu pertanyaannya, apa yang dimaksud ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai? Dan apa, kalau mau katakan manfaatnya atau implikasinya bagi kita? Apa yang kita dapatkan ketika Tuhan Yesus berkata, sudah selesai? Dan kalau kita mau mendapatkannya dari apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, kita mau juga tahu apa yang harus kita lakukan supaya kita betul mendapatkan apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai adalah salah satu dari perkataan Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Dan ini adalah perkataannya yang keenam. Dia berkata, sudah selesai. Dan perkataannya ini mengandung makna yang sangat-sangat dalam. Makna yang kalau mau dirangkum adalah kisah dari seluruh peradaban umat manusia. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, Dia bukan hanya berbicara tentang apa yang terjadi pada saat itu, tetapi Ia berbicara tentang dari awal mula manusia ada di dalam dunia, sampai Dia dieksekusi di atas kayu salib, bahkan sampai nanti Dia datang kembali. Seluruh aspek kehidupan manusia ini terangkum dari kata sudah selesai ini. Dan ini akan memberikan kita satu kepastian bahwa ketika kita mengikut Dia, itu bukanlah cara atau gaya hidup atau apapun mau kita sebut mengenai kehidupan kita yang sia-sia. Karena di sini Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Nah, kita melihat apa yang terjadi. Tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai 27 di responsoria kita, bagaimana Tuhan Yesus dibawa ke Golgota, kemudian dari sana dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku dengan bentuk salib seperti yang ada di belakang saya ini, salib. Dan itu adalah sebuah penghukuman yang mengerikan. Bukan hanya mengerikan kalau dilihat, tetapi sangat-sangat menyakitkan. Zaman sekarang kalau orang dihukum mati, mungkin hukuman mati zaman sekarang apa? Digantung, lehernya digantung, atau ditembak mati, atau kalau zaman dulu nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, dikasih di kursi listrik. Kadang-kadang kita berbicara tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian dibilang yang paling beradab hukuman mati itu adalah tembak mati. Karena tidak terlalu menyiksa. Kematian di atas kayu salib bahkan lebih mengerikan daripada digantung. Kalau leher digantung, kamu cuma butuh beberapa menit untuk mati. Tapi kalau kamu disalibkan, itu penyakitnya bukan hanya beberapa menit, tapi bisa berjam-jam. Tangan kamu dipaku keduanya, kaki kamu dipaku. Dan ketika diperiksa, bagaimana orang Romawi memaku orang yang disalibkan, bagian yang dipaku bukan telapak tangan. Karena mereka khawatir kalau telapak tangan yang dipaku bisa lepas. Karena di sini tulangnya sangat tipis. Maka yang dipaku supaya tangannya tidak bisa lepas adalah bagian pergelangan tangan.
Dan di dalam pergelangan tangan kita ini di bagian tengah ada satu saraf yang mirip dengan apa yang ada di siku kita ini. Kita pernah merasa ada di bagian siku ini yang terbanting, ketika itu terbanting kayak ada aliran listrik. Itu dia, sama sarafnya dengan apa yang ada di pergelangan tangan kita. Dan bayangkan saja kalau yang itu aja hanya terbentur sedikit, kita jangankan dibilang terbentur, kita apa namanya ini di pistik ya. Kalau kami bilang dulu zaman kecil di pistik. Diginikan saja sudah terasa sakit. Apalagi ini dipaku. Rasa sakitnya mengerikan. Kakinya kemudian dipaku. Dan dia berada dalam posisi seperti ini. Ketika orang digantung seperti ini, yang terjadi dengan dia adalah hanya ada satu yang bisa menumpu badannya, yaitu bahunya sendiri. Karena kakinya sudah tidak bisa, kakinya pun dipaku. Dia mau bertumpu pada kakinya sakit. Dia mau melepaskan badannya, tangannya juga sakit. Jadi mau tidak mau dia akan mengangkat bahunya. Dan kalau bahunya lelah, dia turunkan bahunya, maka paru-parunya akan terjepit. Dan dia akan sesak nafas. Serba salah. Dan itu kita alami kalau kamu disalibkan, itu akan kamu alami berjam-jam. Kondisi yang seperti itu. Dan itulah yang diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia disalibkan. Dan di sini kita lihat di ayat 28 dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kenapa Tuhan Yesus melakukan semuanya ini? Karena dia mau menggenapi kitab suci. Di dalam kitab suci lainnya dikatakan oleh karena ketaatan satu orang, oleh karena ketaatan Tuhan Yesus, kita yang berdosa diselamatkan. Nah, ketaatan Tuhan Yesus inilah yang dia laksanakan untuk menggenapi firman Tuhan. Nah, kita melihat salib. Salib juga bisa menjadi sebuah simbol akan ketaatan Tuhan Yesus. Nah, salib terdiri dari dua garis kan. Garis yang mendatar sama garis yang lurus, menurun atau naik ke atas. Nah, garis yang mendatar akan menyimbolkan tentang ketaatan Tuhan Yesus melakukan segala firman Tuhan. Menjaga dirinya agar dia tidak berdosa. Dan ketaatannya yang lurus ke atas adalah ketaatannya kepada kehendak Allah Bapa. Sehingga ketika Tuhan atau Allah Bapa mengutus dia ke dunia untuk mati di atas kayu salib, dia taat. Di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, kiranya cawan ini lepas atau berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Secara manusia, karena Tuhan Yesus juga 100% manusia, meskipun dia 100% Allah, sebagai 100% manusia, dia tentu mengetahui rasa sakitnya kalau disalibkan. Tapi 100% Allah dia taat kepada rencana Allah. Dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Dan untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dituliskan di dalam kitab suci tergenapi, makanya dia tahu sekarang dia sedang disalib. Tapi ada lagi hal-hal tertentu yang harus digenapi. Makanya dia katakan supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kenapa Tuhan Yesus harus berkata dia haus? Karena sudah dituliskan dalam kitab suci. Kalau kita membuka di dalam kitab Mazmur, Mazmur pasal 22 ayat 16, saya akan bacakan saja bagi kita. Mazmur 22
ayat 16 dikatakan di sana, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Ada rasa haus. Sesuai dengan nubuatan kitab suci dalam Mazmur 22, Tuhan Yesus yang disalibkan akan merasa haus. Nah, kalau dia hanya merasa haus, kita tidak tahu kan dia haus atau tidak haus. Makanya Tuhan Yesus secara sengaja berteriak, aku haus. Dan supaya genap lagi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Nah, kalau kita membaca dalam Mazmur 69 ayat 21 dikatakan di sana, atau ayat 22, bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, dia mengatakan bahwa suatu hari nanti, ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia akan haus, dan mereka akan memberikan dia minum anggur asam. Dan itu terjadi. Kita tadi lihat di dalam Yohanes 19, ayat 29 dikatakan di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Nah, anggur asam adalah anggur, jus anggur yang biasanya diminum atau dibawa oleh para prajurit. Nah, kenapa dia menjadi asam? Karena mereka membawanya awalnya masih fresh, masih baru, tapi kan mereka membawanya bersama-sama dengan mereka. Jadi sudah beberapa hari anggur tersebut sehingga rasanya asam. Tuhan berkata, mereka memberikan dia anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang, semacam bunga karang ini dia seperti spons, jadi bisa menyerap air, dan kemudian mereka celupkan dalam anggur asam itu pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Mereka menaruhnya ke mulutnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 69, bahwa mereka akan memberikan dia minum anggur asam. Dan sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Konteks menunjukkan kepada kita, yang sudah selesai adalah segala hal yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia dari segala dosanya. Dan ini akan membawa kita jauh-jauh ke masa manusia pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali. Mereka adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Allah menciptakan mereka pada hari ke-6. Dan setelah Tuhan ciptakan segala sesuatunya termasuk Adam dan Hawa, Tuhan berkata, segala sesuatunya sungguh amat baik. Manusia yang diciptakan amat baik. Tidak ada dosa, hatinya murni. Kalau kita berbicara zaman sekarang, orang berkata bayi atau anak lahir seperti kertas putih. Nah, itu hanya terjadi satu kali. Bukan lahir sebenarnya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan hatinya seperti kertas putih. Bersih, murni, tanpa dosa. Tapi kita tahu, tidak lama setelah mereka ditempatkan di Taman Eden, Kejadian pasal 3 langsung menceritakan kepada kita bahwa mereka berdosa. Tuhan berkata, jangan makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. Di dalam Alkitab, ketika Tuhan berkata pastilah engkau mati, ada 3 hal yang terjadi. Ada 3 kematian yang sesuai dengan kitab suci. Yang pertama, kematian rohani. Hubungan kita dengan Allah putus. Yang dulunya kita adalah
Anak Tuhan, yang dulunya Adam dan Hawa bisa berkomunikasi dengan Tuhan layaknya bapa dengan anak, putus. Mereka menjadi musuh Allah. Kematian yang kedua, kematian jasmani. Makanya Tuhan berkata kepada Adam, dari debu kamu diambil dan kamu akan kembali menjadi debu. Mati. Kita semua pasti akan mati. Kematian yang ketiga, yang lebih mengerikan dari kematian yang dua pertama, yang kita panggil, yang kita sebut sebagai kematian kekal. Kematian di mana setelah mati, roh kita dan tubuh kita suatu hari nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka dan dihukum selamanya di sana. Ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, pastilah engkau akan mati, Tuhan memaksudkan ketiga kematian. Dan benar saja, setelah mereka memakannya, hubungan mereka dengan Allah putus. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Adam, Hawa mati. Mereka tidak hidup selamanya, mati secara jasmani. Dan kalau mereka tidak percaya pada keselamatan yang Tuhan berikan, tentulah mereka mati kekal. Mati selama-lamanya. Dihukum di dalam api neraka. Nah, kalau ini hanya masalah Adam dan Hawa, kita mungkin katakan, Adam dan Hawa. Kita bukan Adam dan Hawa. Tapi sayang sekali, ternyata kita tidak bisa lari juga. Karena dalam Roma pasal 5 dikatakan, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, karena ketidaktaatan satu orang yaitu Adam yang menjadi perwakilan kita, semua manusia berdosa. Kita semua mewarisi dosa Adam. Kita lahir di dalam dosa. Daud mengatakan, bahkan dari dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Kita semua lahir di dalam dosa. Tidak mau percaya, buktinya sangat sederhana. Hukuman yang diterima Adam dan Hawa, kita pun terima. Tuhan berkata kepada Adam, karena dosamu, kamu harus bekerja. Kamu harus bekerja dengan keras untuk mendapatkan makananmu. Kita harus bekerja untuk mendapatkan makanan. Tidak lagi seperti di Taman Eden. Ketika segalanya tumbuh, kita tinggal memetiknya dan memakannya. Tidak lagi demikian. Hukuman Tuhan kepada Hawa, kamu akan mengalami kesakitan pada saat melahirkan. Perempuan akan mengalami kesakitan waktu melahirkan. Hukuman mereka kita terima. Bukti bahwa dosa mereka pun kita warisi. Kita tidak bisa berdalih, kita tidak bisa lari dari hukuman Tuhan. Tapi kita mengenal Tuhan yang maha baik. Kita mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kita. Maka segera setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung memberikan mereka jalan keselamatan. Pasal 3 ayat 1 mulai menceritakan, kejadian pasal 3 ayat 1 mulai menceritakan manusia jatuh ke dalam dosa. Di pasal yang sama, kejadian 3 ayat 15, Tuhan langsung menjanjikan bahwa keturunan si perempuan akan meremukkan kepala si ular. Keturunan di sana hanya ada satu. Dari begitu banyak keturunan Hawa, umat manusia, hanya ada satu orang yang akan meremukkan kepala si ular. Siapa dia? Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sudah selesai. Mulai dari sana. Ketika Tuhan menjanjikan akan ada seorang juru selamat.
yang akan menghapus dosa dunia. Dan Tuhan semakin memperjelas dalam kehidupan umat manusia. Dimulai dari Hawa, salah satu dari keturunan yang begitu banyak. Mungkin manusia bertanya, keturunan yang dari mana? Lalu Tuhan memperjelas melalui Abraham. Dari keturunan Abrahamlah lahir keturunan Hawa itu. Abraham juga memiliki banyak keturunan. Dari Ishak, kemudian dari Yakub, kemudian dari banyak anak Yakub, Yehuda atau Yehuda bahasa Indonesianya. Dari begitu banyak keturunan Yehuda, Raja Daud. Sampai akhirnya kita membaca Matius pasal 1. Bagaimana Yesus lahir dan dapat diikuti keturunannya sampai kepada Abraham. Tuhan menggenapi setiap perkataannya untuk menyelamatkan umat manusia. Ketika Yesus hidup dalam dunia, dia mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena ketidaktaatan satu orang, manusia berdosa. Agar manusia terlepas dari dosa, dia harus menjadi manusia yang taat. Makanya dalam kitab Ibrani dikatakan, Yesus adalah manusia. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Hanya ada satu perbedaan antara Tuhan Yesus dengan kita. Dia tidak berdosa. Ketika Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Apa jalan keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada kita orang berdosa ini? Itulah yang Dia selesaikan. Sehingga kita umat manusia tidak lagi dihukum oleh karena dosa kita. Sehingga kita manusia ini, hubungan kita dengan Dia dapat diperbaiki. Tuhan katakan, ketika Adam dan Hawa memakan buah tersebut, mereka pasti akan mati. Di dalam Tuhan Yesus, kematian ini tidak berlaku karena Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Kematian pertama, hubungan kita dengan Tuhan yang rusak, selesai. Tidak lagi rusak. Makanya dalam kitab suci dikatakan, kita ini anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah, bukan lagi musuh Allah, tetapi anak-anak Allah. Kematian jasmani, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kitab suci katakan, kematian tersebut hanya seperti tidur. Kenapa? Pada waktunya tubuh yang dikuburkan itu akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kematian yang ketiga tidak berlaku dan tidak kita akan alami selama-lamanya. Karena kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah yang Yesus selesaikan bagi kita. Dan itulah kenapa malam hari ini kita beribadah kepada Dia. Kita bukan beribadah kepada Tuhan Yesus, mengingat akan kematiannya di atas kayu salib untuk membuat kehidupan kita lebih kaya raya. Untuk membuat kehidupan kita itu lebih baik secara duniawi. Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk menebalkan isi dompet kita. Tuhan Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk membuat hidup kita selalu mulus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan jiwa kita yang berdosa agar kita tidak dihukum. Agar kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Makanya setelah semua yang harus tergenapi, Yesus berkata, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya.
segala kekhawatiran dan ketakutan umat manusia. Yang paling besar di antara segala sesuatunya adalah kematian. Manusia ketika sudah diperhadapkan dengan kematian, rela memberikan segala sesuatunya, yang penting dia tidak mati. Mungkin kita berpikir, yang paling kita takuti, kadang-kadang di kata-kata bijak adalah kegagalan. Kegagalan tidak ada artinya dibandingkan kematian. Mungkin orang berkata, dia takut miskin. Orang kaya pun kalau ditodongkan pistol di atas kepalanya, dia akan mengatakan apa? Ambillah semua hartaku, yang penting jangan nyawaku. Yang paling kita takuti adalah kematian. Kenapa? Karena kita tahu ada sesuatu setelah kita mati. Dan jauh di dalam lubuk kita, hati kita yang paling dalam, beragama atau tidak beragama, kita tahu setelah kita mati, kita akan menghadap seseorang yang sering disebut sebagai Sang Pencipta. Dan ketika kita menghadap dia, hati nurani kita paling dalam kasih tahu kita, hati-hati, karena kamu akan mempertanggungjawabkan segala hal yang telah kamu lakukan di dalam dunia ini. Kekhawatiran kita yang paling besar ini, mau kita lupakan, mau kita tinggalkan, dia tetap ada. Pasti ada. Tapi Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Karena sudah selesai. Makanya tadi di awal ibadah kita membaca dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih seterunya Allah, ketika kita masih musuh Allah, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah bagi kita adalah karena dosa kita. Tapi Yesus katakan, sudah selesai. Tuhan tidak marah lagi. Tuhan tidak murka lagi. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan segala sesuatunya. Pembuktian akan kematian Yesus di atas kayu salib tadi kita baca dalam ayatnya 31 sampai 37 dari Yohanes pasal 19. Ketika Tuhan Yesus tidak dipatahkan tulang-tulang. Seorang yang disalibkan, kalau belum mati di atas kayu salib, dia akan dipaksa mati dengan cara yang lebih tragis lagi. Tangan dan kakinya akan dipatahkan. Tangan dan kakinya akan dipatahkan, akan membuat dia mati lebih cepat, tapi masih menyiksa. Tapi Tuhan Yesus tidak, karena dia sungguh sudah mati. Makanya dikatakan di ayat 32, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Kenapa? Karena mereka sudah melihat. Melihat di sini bukan hanya melihat secara sekilas, tetapi betul-betul memeriksa dia sudah mati atau belum. Mereka lihat dia sudah mati, mereka tidak patahkan kakinya. Lalu pembuktian yang kedua di ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak
dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, kita mungkin pernah bertanya, kenapa keluar darah dan air? Airnya dari mana? Nah, lambung di sini adalah bisa dikatakan juga sisinya atau bagian samping dari perut. Nah, bayangkan Tuhan Yesus ada di atas kayu salib yang menusuk dia dari bawah. Maka ketika sisinya ini ditusuk, tusukan itu bukanlah tusuk dari depan ke belakang tentunya. Karena dari bawah kan? Berarti dari bawah ke atas. Nah, kenapa keluar darah dan air? Karena ketika ditusuk, tusukan itu bukan hanya mengenai kulitnya. Kalau hanya mengenai kulitnya, yang keluar hanya darah. Kalau hanya bahkan sampai ke lambungnya saja, itu tidak akan keluar air. Lalu air dari mana? Air keluar dari air yang ada di paru-paru dan lapisan jantungnya. Kenapa bisa ada air itu? Karena waktu dia disalibkan tadi, dia akan mengalami gagal jantung dan gagal paru-paru. Itu adalah pengalaman yang akan dialami setiap orang yang disalibkan. Karena dia mengalami hal tersebut, paru-parunya akan berisi air dan selaput jantungnya akan juga dipenuhi dengan air. Jadi ketika ditusuk, air yang ada di paru-parunya dan di selaput jantungnya itu akan mengalir bersama dengan darah yang keluar. Inilah bukti konkret akan kematian Tuhan Yesus. Karena seseorang yang kalau sudah ditusuk menembus paru dan jantungnya, apa yang terjadi? Mati. Tuhan Yesus benar sudah mati. Dan kalau kita tadi membaca Roma 5 ayat 8, jelas kematian Yesus telah memberikan kita keselamatan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tapi pertanyaannya bagi kita, apakah yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus untuk kita? Kita tanya diri kita sendiri. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Malam hari ini kita ibadah, kita peringati kematiannya. Tapi apakah kematiannya untuk kita? Apakah berlaku apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita? Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tapi apakah manusia itu kita? Atau jangan-jangan kita sia-sia mengaku diri Kristen dan bahkan beribadah di malam hari ini? Malam hari ini beban saya adalah ketika menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini, jangan ada orang yang keluar, yang setelah beribadah, yang setelah mendengarkan firman Tuhan ini, sia-sia saja mendengarnya. Sia-sia saja beribadah malam hari ini. Tapi semua betul sudah mendapatkan apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus ini. Lalu bagaimana caranya kita betul bisa mendapatkan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Mari kita sama-sama buka Yohanes 3 ayat 16. Sebuah ayat yang kita hafal dari kecil kalau kita ikut sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. Kita harus baca sampai ayat 18. Saya selalu berkata orang suka menghafal ayat 16 tapi lupa ayat 17 dan 18. Ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang menerima apa yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Setiap orang yang percaya. Setiap orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, hanya mereka yang akan menerima apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan. Kalau tidak, ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menghancurkan dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, untuk menyelamatkan setiap orang ini. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Keselamatan sudah digenapi. Orang perjanjian lama mulai dari Adam dan Hawa, kalau mereka percaya Yesus akan datang dan disalibkan dan akan menyelesaikan keselamatan itu, mereka selamat. Orang zaman sekarang, zaman perjanjian baru kita mau katakan, yang hidup setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kalau kita percaya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sekitar 2000 tahun yang lalu, kita juga selamat. Tapi kalau tidak percaya, kita dikatakan bukan akan berada di bawah hukuman, tetapi sudah berada di bawah hukuman. Karena kita pada dasarnya sudah dihukum. Ingat kematian 3 tadi. Kita pada dasarnya sudah mati rohani. Kita pada dasarnya akan mati jasmani. Dan kita pada dasarnya pasti akan mati kekal. Dan Tuhan sudah memberikan kita jalan keluar, yaitu Yesus mati di atas kayu salib. Dan Dia katakan sudah selesai. Kalau kita masih mengeraskan hati kita masih mau bilang aku tidak mau percaya, kita sudah berada di bawah hukuman. Kita semua yang tidak mau percaya akan dihukum. Tidakkah kita seharusnya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia? Lalu mungkin kita katakan, aku sudah percaya. Aku lahir di keluarga Kristen. Dari kecil aku ikut sekolah minggu. Remaja aku ikut persekutuan remaja. Pemuda aku ikut persekutuan pemuda. Aku dibaptis. Aku sudah disidikan. Aku ke gereja. Walaupun kadang bolong-bolong, yang penting aku ada ke gereja. Aku ada baca Alkitab meskipun tidak selalu. Ya, mungkin aku sudah sungguh-sungguh percaya. Tapi apakah kita memang sudah sungguh-sungguh percaya? Apa yang disebut sebagai percaya kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar berbicara? Apakah hanya sekedar disidikan, dibaptis? Apakah hanya sekedar mengatakan aku beribadah pada hari Minggu? Terakhir di malam hari ini, mari kita buka Lukas pasal 9. Apa yang dimaksudkan dengan percaya? Lukas pasal 9 ayat 23. Akan menjadi ayat terakhir kita renungkan malam hari. Lukas 9 ayat 23 dikatakan di sini apa? Katanya kepada mereka semua. Katanya kepada kita semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau kita berkata kita orang Kristen, kita sudah mendapatkan apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, maka kita harus bisa menunjukkan ini melalui hidup kita. Hidup yang betul-betul menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya ketika kita datang ke gereja kita menjadi orang yang alim. Kadang anak-anak, bahkan sampai remaja atau pemuda, ketika sedang ada di gereja, ada teman yang nanti yang berbicara sesuatu yang
tidak terlalu Kristen. Ini gereja. Maksudnya apa? Gereja tidak boleh, di luar boleh? Di gereja tidak boleh bohong, di luar boleh. Di gereja tidak boleh bertengkar, di luar boleh. Alkitab katakan, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Setiap momen, setiap saat. Hidup kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Kalau dikatakan menyangkal diri, apa itu yang menyangkal diri? Menyangkal diri bukan amnesia ya. Tiba-tiba lupa siapa dia. Orang panggil namanya, itu bukan aku. Apalagi kalau ada yang tagih hutang kan, bukan aku. Menyangkal diri bukan seperti itu. Menyangkal diri adalah rela menundukkan segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita kehendaki di bawah firman Tuhan. Ketika keinginan kita, kehendak kita melanggar firman Tuhan, kita harus katakan firman Tuhan yang utama. Aku harus menyangkal diri. Aku harus tinggalkan keinginanku, aku harus tinggalkan kehendakku. Sebagai anak, ketika kita mau pergi ke suatu tempat bersama dengan teman-teman, kita meminta izin kepada orang tua. Pak, Ma, aku mau pergi bersama dengan teman-temanku, mungkin menginap 1-2 hari. Itu keinginan kita paling besar. Dan kita sudah membayangkan tentang, wah, enaknya nanti berkumpul dengan teman-teman, bisa jalan di pantai, bisa nongkrong dengan mereka, segala macam bisa kita lakukan bersama-sama. Tapi orang tua kita bilang apa? Tidak boleh. Tidak boleh pergi. Bahaya pergi ke sana. Dan kalau kalian pun berkumpul di suatu tempat, menginap berapa hari, kalian bisa melakukan dosa. Lebih baik jangan pergi. Tidak boleh pergi. Kalau kita mau menyangkal diri, firman Tuhan katakan apa? Sebagai anak, hormati ayahmu dan ibumu. Taatilah mereka di dalam Tuhan. Dan apa yang mereka katakan tadi, yang contoh yang saya sebutkan tadi adalah hal yang benar. Hal yang baik. Bukan dosa. Justru kalau kamu tidak taat, kamu akan berdosa. Menyangkal diri. Kita katakan, aku taat kepada orang tuaku. Keinginanku, kehendakku itu, aku tinggalkan. Bayanganku tadi tentang happy-happy bersama dengan temanku, aku tinggalkan. Yang penting aku jangan berdosa. Yang penting aku taat kepada firman Tuhan. Sebagai seorang ayah, menyangkal diri. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, harus menyangkal diri. Oh, kita memiliki banyak keinginan sebagai manusia. Sebagai orang yang bergaul, kita tentu mau kumpul dengan teman-teman. Walaupun kita sudah berkeluarga. Sebagai seorang pria, jauh dalam hati kita yang paling dalam, kita merindukan kebebasan. Itu laki-laki, pria. Kita tidak mau diatur istri, apalagi anak-anak. Tapi kalau dikatakan menyangkal diri, kita rela. Kadang-kadang mengikuti perkataan istri kita, karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang tidak berada di kumpulan teman-teman kita, agar kita tidak berdosa terhadap firman Tuhan.
Ketika kita sudah emosi kepada istri dan anak-anak kita, mungkin karena memang mereka melakukan kesalahan, tapi kita mau menyangkal diri. Bukan tidak marah sama sekali. Alkitab mengatakan marah, tapi jangan berdosa. Ketika kita sudah marah, tetapi jangan berdosa. Keinginan kita paling besar adalah kalau boleh sebagai manusia memaki mereka, memukul mereka sampai kalau boleh berbekas segala macam. Bukan lagi tujuannya untuk mendidik mereka, tetapi karena emosi kita. Maka kita harus belajar menyangkal diri. Kita ingat firman Tuhan. Marah, tapi jangan berdosa. Sebagai kaum ibu, sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak kita, menyangkal diri. Apa yang kita lakukan harus bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Keinginan kita, kehendak kita harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah ibu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai seorang istri, kita juga pasti mau mengontrol suami. Makanya dikatakan suami adalah kepala, tapi istri adalah leher. Siapa yang mengontrol kepala? Leher. Tidak demikian. Kita harus bisa menyangkal diri. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, istri, tunduklah kepada suamimu. Sangkal diri. Walaupun keinginan kita paling besar, kita lah bosnya di rumah. Tapi kita harus sangkal diri. Firman Tuhan katakan, aku harus tunduk kepada suamiku. Tentu tunduk di dalam Tuhan. Aku harus tunduk. Guru saya pernah berkhotbah dan saya waktu mendengarkan khotbahnya pikir-pikir, bisa nggak seperti itu? Karena dia bilang begini, sebagai istri yang harus tunduk kepada suami, contoh paling kecilnya, rambut harus panjang atau pendek? Kan ada perempuan yang suka rambutnya panjang, ada yang suka pendek. Pendek bukan berarti pendek seperti cowok ya, pendek sampai mungkin sebahu. Harus panjang atau pendek? Contoh kecil, tapi contoh kecil ini bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Guru saya katakan apa? Kalau perempuan mau menyangkal diri, ikut firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu, maka tanya suamimu, dia maunya apa? Kalau dia mau rambutmu panjang, jaga rambutmu tetap panjang. Kalau dia mau rambutmu pendek, potong. Sampai segitunya dia katakan. Saya berpikir, bisa nggak seperti itu? Kalau kita mau tunduk kepada firman Tuhan, sampai segitu pun kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan. Menyangkal diri. Memikul salib. Apa artinya memikul salib? Orang menganggap remeh arti memikul salib. Yang kita dengar ketika orang berbicara memikul salib, apa yang mereka katakan? Contohnya kita berbicara, kita sharing, saya sebagai orang tua kadang-kadang susah sekali. Kenapa? Oh, anak saya ya, susah sekali diatur. Susah sekali disuruh. Disuruh A, nggak mau. Disuruh B, tidak mau. Disuruh C, tidak mau. Bilang aja iya, tapi tidak pernah dilakukan. Lalu ketika kita menseringkan hal tersebut, orang akan berkata, oh tidak masalah, kamu sabar aja, itulah salib bagimu. Salib, memikul salib tidak serendah itu. Itu hanya hal kecil yang seharusnya kita sebagai orang Kristen bisa melakukan hal yang lebih lagi.
Karena kalau dikatakan orang memikul salib, Tuhan Yesus memikul salib. Apa tujuan seseorang memikul salib? Untuk mati. Untuk disalibkan. Bukan hanya sekedar untuk menjalani hidup yang sulit. Kalau kita berkata, aku mau pikul salib, berarti kita bahkan rela mati. Kita siap untuk mati untuk Tuhan. Kita siap mati untuk taat kepada firman Tuhan. Itu namanya memikul salib. Ketika kita katakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mau menyangkal diri, berarti aku juga mau memikul salib. Dan ini kata-kata memikul salib adalah kata-kata yang mengcover atau mewakili segala aspek hidup kita yang harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau untuk taat kepada Tuhan saja kita sudah rela mati, apalagi hanya sekedar tidak makan, apalagi hanya sekedar diejek, apalagi hanya sekedar dihina. Kalau mati saja aku pun rela. Itu maksudnya. Saya pernah bertanya kepada seorang anak muda, beberapa anak muda, kenapa dulu di sosial media kalian tidak memposting sesuatu yang berbau kekristenan? Kadang-kadang saya kirimkan poster. Coba tanya, kalau saya periksa satu-satu kita yang punya sosial media, ada nggak kita bagikan poster tersebut di sosial media kita? Ada beberapa anak muda bilang sama saya, gimana Pak ya, kalau yang berbau-bau kekristenan ini agak sedikit malu. Nanti dibilang sok alim. Nanti dibilang sok kudus. Tapi nggak malu dibilang duniawi. Tidak malu dibilang fansnya K-pop. Tidak malu dibilang TikTokers. Nah itu bahasanya TikTokers. Keren sekali. Tapi kalau dibilang ini orang Kristen, orang ini alim, malu. Kalau kita memikul salib, jangankan malu, mati pun rela. Maka rasa malu, kalau kita menyatakan yang benar, menunjukkan apa yang benar, seharusnya bukan menjadi penghalang. Memikul salib. Firman Tuhan, apapun kata Tuhan dalam firman-Nya, aku mau lakukan. Terlepas dari segala konsekuensi. Tuhan katakan kepadaku, aku harus baca firman Tuhan. Sebisa mungkin setiap hari aku baca firman Tuhan. Tuhan katakan kepadaku, aku harus berdoa. Sebisa mungkin setiap hari aku harus berdoa. Apapun konsekuensinya. Tuhan katakan kepadaku, pada hari Sabat aku harus beribadah. Apapun konsekuensinya, aku beribadah. Memikul salib. Tuhan katakan kepadaku, aku harus menjaga diriku kudus. Tidak merokok, tidak minum, tidak mabuk-mabukan, tidak berzina, tidak apa. Segala sesuatu yang dikatakan, apapun konsekuensinya, aku lakukan. Itu namanya memikul salib. Apapun konsekuensinya. Karena mati pun aku rela. Apalagi hanya sekedar dijauhi. Apalagi hanya sekedar dihina, diejek. Dan mengikut dia. Setiap firman-Nya aku lakukan. Itulah orang yang percaya
kepada Tuhan Yesus. Dan itulah orang yang mendapatkan. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai, aku merasa ada damai dalam hatiku. Karena sungguh aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini, aku sungguh-sungguh mau memikul salib, mau menyangkal diriku, dan mau mengikut Dia. Sehingga apa yang sudah diselesaikan di atas kayu salib, untukku. Dan kita semua harus berpikir demikian. Saya berdoa dan berharap tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Tapi sungguh, kata Tuhan Yesus sudah selesai untuk kita semua. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.